Halo, selamat bergabung di Mega Series YT. Kita akan bahas lagi Magic 5 episode hari ini. Rasya, Adara dan teman-temannya merasa panik ketika mereka tak temukan Aisyah dan Safa. Padahal Adara sudah mencari Aisyah ke kamarnya Safa, namun Adara tak temukan Aisyah di kamar itu. Bahkan santri yang ada di kamar Safa katakan jika Safa pergi ke kamar mandi karena perutnya sakit. Adara pun lantas beritahu Rasya dan teman-temannya jika Adara tidak melihat Safa dan Aisyah di kamarnya. Mereka semua pun merasa khawatir dengan keselamatan Aisyah dan Safa. Rasya minta Adara dan teman-temannya berpencar untuk mencari mereka di sekitar pondok pesantren. Adara sudah coba cari Aisyah dan Safa di kamar mandi dan toilet di pesantren itu, namun Adara tidak temukan Safa dan Aisyah. Sementara itu, Safa pun tiba-tiba mengalami sakit perut dan terpaksa dirawat di UKS pondok pesantren. Rasya yang tahu jika Safa berada di ruang UKS, Rasya pun merasa yakin jika Aisyah bersama Safa. Ternyata Rasya tidak temukan Aisyah. Rasya pun lantas bertanya kepada Safa, Aisyah di mana sekarang, karena Safa orang terakhir bersama Aisyah. Safa pun akhirnya jujur pada Rasya dan teman-temannya jika Aisyah dibawa Rafki. Safa pun merasa takut jika Aisyah diapa-apakan oleh Rafki. Rasya pun kembali bertanya pada Safa siapakah Rafki dan bagaimana Aisyah bisa dibawa oleh Rafki. Sepertinya Safa bakal ceritakan semuanya pada Rasya siapakah itu Rafki. Dan Safa pun juga menyesal telah membantu Rafki masuk ke dalam pondok pesantren. Rasya dan saudara-saudaranya lantas berkumpul untuk mencari tahu di mana Aisyah disembunyikan oleh Rafki. Rasya pun minta tolong pada Irsyad menggunakan alat gelang hologramnya untuk mencari tahu di mana Aisyah. Irsyad tak akan menyerah temukan tempat lokasi di mana Aisyah berada, meski Irsyad sebelumnya gagal. Sementara itu, Safa pun kembali menangis, menyesali perbuatannya karena telah membuat Aisyah diculik oleh Rafki. Suara tangisan Safa pun didengar oleh Jasmine dan Nisa. Nisa pun begitu ketakutan mendengar suara tangisan itu. Jasmine pun dengan berani mengecek ruangan itu. Jasmine pun lantas kaget. Ternyata suara tangisan hantu selama ini itu adalah suara tangisan Safa. Sementara itu, Aisyah pun akhirnya sadar. Aisyah pun tidak tahu berada di mana. Aisyah pun bertanya pada Rafki kenapa Rafki pakai kekerasan untuk menculik Aisyah. Namun Rafki tidak peduli dengan ucapan Aisyah demi balaskan dendamnya pada Abi Fajar dan untuk dapatkan uang yang banyak dari Miranda. Sepertinya Rafki dan teman-temannya sudah menyiapkan sebuah tempat hari ini untuk mengeksekusi menghabisi Aisyah. Sebelum Rafki jalankan rencananya untuk menghabisi Aisyah, Rafki izinkan Aisyah untuk bicara pada abinya untuk terakhir kalinya lewat video call. Saat itu Abi Fajar bersama dengan santri-santri lainnya sedang berkumpul untuk mencari Aisyah. Abi Fajar pun lantas bicara dengan Aisyah dengan video call disaksikan oleh santri-santri lainnya. Mereka semua pun lantas kaget melihat kondisi Aisyah jika nyawa Aisyah dalam bahaya. Irsyad pun merasa kaget melihat tali pengukur waktu di mana jika waktunya habis maka dipastikan Aisyah nyawanya dalam bahaya. Rasya pun katakan pada Abi Fajar jika Aisyah dalam bahaya dan meminta mereka semua berpencar untuk mencari Aisyah. Semoga saja Rasya dan saudara-saudaranya berhasil menyelamatkan Aisyah tepat waktu.